Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Menggenapi firman-Mu, amin. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini akan saya bacakan kepada kita, terambil dalam kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-28. Roma pasal 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Firman Tuhan berkata kepada kita, kita perlu tahu sekarang. Kapan? Sekarang. Sekarang yang terjadi dalam hidup kita, entah itu yang baik, entah mungkin itu sesuatu yang tidak menyenangkan buat kita, sesuatu yang bagi kita berat sekali, pergumulan yang kita hadapi, penderitaan yang mungkin kita alami. Firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja. Dia tidak diam. Dia tidak menutup mata. Dia turut bekerja di dalam penderitaan yang kita alami, dalam kesukaran yang kita alami, dalam pergumulan sakit penyakit yang kita alami. Kita perlu ingat firman Tuhan ini. Allah turut bekerja di dalam. Dan apa yang Allah kerjakan seakan-akan tidak mengenakan bagi kita. Kita rasakan, kok kenapa Tuhan? Kenapa saya mesti alami ini? Kenapa saya mesti mengalami kesakitan ini? Kenapa saya mesti mengalami kehilangan orang yang saya cintai? Apakah itu Engkau turut bekerja? Apakah itu mendatangkan kebaikan bagiku? Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau katakan kepada kita, kita tidak tahu apa yang terjadi di depan. Kita kadang tidak mengerti, kita tidak pahami apa yang terjadi di depan. Yang saya percaya, Yesus yang kita sembah, Dia tahu akan masa depan kita. Dia tahu akan hari depan kita. Dia tahu akan setiap pergumulan yang kita hadapi hari ini. Itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Mari kita belajar dari seorang tokoh yang bernama Yusuf. Seorang Yusuf yang hidup tidak mengenakan. Dia mengalami dibenci oleh saudaranya. Saudara-saudaranya berencana ingin membunuh dia. Tetapi akhirnya mereka malah menjual dia. Dia mesti harus menjadi budak. Jadi budak di Mesir. Dia mengalami semuanya itu ketika dia jadi budak di rumah Potifar. Bukan cuma itu. Dia mengalami fitnaan. Sehingga dia mesti harus dimasukkan ke dalam penjara. Apa salahnya dia? Kalau dia boleh berkata sama Tuhan, Tuhan, apa salah saya? Saya sudah menjaga hidup kekudusan. Saya tidak melakukan kejahatan di rumah Potifar. Saya tidak melakukan perselingkuhan atau saya berselingkuh dengan istri Potifar. Tetapi apa yang saya alami? Kenapa saya harus ada dalam penjara? Dan tidak tahu ada kepastian hukum kapan saya harus dikeluarkan. Saudara yang dikasihi itu, mungkin kita berkata juga sama. Hari-hari ini kita berkata, Tuhan kenapa? Kenapa saya mesti harus alami ini? Kenapa saya mesti harus mengalami semuanya ini? Saya mau katakan Tuhan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu punya rencana yang indah buat kita. Dia tahu akan masa depan kita. Sehingga kalau firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja, Dia tidak tinggal diam. Dia ikut terlibat dalam pekerjaan yang terjadi di dalam dunia ini.
Dia ikut terlibat dalam pekerjaan yang terjadi dalam rumah tangga saudara. Dan apabila Allah bekerja, pasti untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Saudara, ketika saudara mengasihi Tuhan, kita melihat bahwa Allah bekerja sampai akhirnya Yusuf bisa ada menjadi Perdana Menteri di Mesir. Bukankah Allah bekerja? Dan sepertinya pekerjaan yang dijalani oleh Yusuf dalam pekerjaan Allah tidak mengenakan, tidak menyukakan. Tetapi itulah Allah bekerja. Bagaimana dengan Yesus ketika dia ada dalam dunia? Bapa juga bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Ketika Yesus harus disalibkan, Yesus mengalami masa kesendirian. Dia mengharapkan pembelaan dari Bapa. Tapi seperti Bapa tidak turun tangan. Matius 26 ayatnya yang ke-52 sampai dengan ayatnya ke-54. Maka kata Yesus kepadanya, masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Petrus mencoba untuk membela Yesus. Tetapi Yesus katakan, sarungkanlah pedangnya. Yesus sendiri juga bisa berseru kepada Bapa untuk mengirimkan 12 pasukan malaikat untuk membantunya. Tetapi dia tidak meminta itu. Karena dia tahu Allah punya rencana dalam kehidupannya. Dia menggenapi akan setiap rencana Allah yang telah dituliskan dalam kitab para nabi. Sungguh sesuatu hal yang sangat luar biasa. Saya percaya bahwa Allah turut bekerja. Sehingga ketika Yesus harus mengalami penyalipan dan mati, dia sementara menggenapi rencana Allah. Supaya apa? Supaya saudara dan saya kita diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan mengatakan kepada kita, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Ada satu penghiburan yang luar biasa. Tak kala Yusuf dalam proses pembentukan kehidupannya, perjalanan hidupnya, janji firman Tuhan, Tuhan selalu beserta dengannya. Sehingga apa saja yang dikerjakan Yusuf selalu berhasil. Dan hari ini saya percaya, ketika kita dalam persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, saya percaya bahwa Allah bersama dengan kita. Sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Kita akan melewati akan setiap pergumulan yang kita hadapi. Saat-saat ini, ketika orang yang mengasihi Dia, pasti kita akan melihat pembelaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang singkat ini memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, sehingga kita tidak hidup dalam kekhawatiran, kita tidak hidup dalam ketakutan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita, sehingga kita akan keluar sebagai pemenang. Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dia menggenapi setiap rencananya. Sebab rancangan Tuhan adalah rencana yang penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Sebab kami percaya Engkau Bapa yang baik. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Engkau. Sehingga kami percaya bahwa hari-hari ini ketika apa yang kami alami,
kami tahu bahwa Allah turut bekerja di dalamnya. Semua yang terjadi tidak terjadi secara kebetulan, tetapi ada campur tangan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Hamba berdoa bagi jemaat Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau menolong kami. Yang lemah Engkau kuatkan. Yang sakit di dalam nama Yesus menjadi sembuh, sebab Yesus penyembuh. Di dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu, berkat daripada Bapa di surga, memberikan kepada kami kekuatan, memberikan kepada kami ketenangan, dan memberikan kepada kami kemenangan. Kami bersyukur dan kami berterima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.